Sobat Gelastri, Gerakan Literasi Digital Spentri. Bersama saya, Alifandra Anisya, dalam acara Podcast Spentri, Rise One Voice. Sobat Gelastri, dalam podcast episode kali ini, kita mengundang narasumber salah satu guru di SMP Negeri 3 Tanjung Pandan. Beliau juga pernah menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan BIMTEK Pengajar Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Melayu Belitung bagi guru SMP pada bulan Juni ini. Beliau adalah Ibu Yurlina SPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sehat dan baik. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan hadir untuk meluangkan waktu menjadi narasumber di podcast Spentri kali ini. Sobat Gelastri, akhir-akhir ini kita sering mendengar percakapan di masyarakat maupun di media sosial yang sudah mulai meninggalkan penggunaan bahasa daerah Belitung, khususnya bagi siswa tingkat SMP. Hal ini menjadi sebuah permasalahan dalam dunia pendidikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita. Baik, Bu, sebelumnya Alipa ingin bertanya, apa sih yang dimaksud revitalisasi bahasa daerah Melayu Belitung? Iya, baik. Revitalisasi itu sebenarnya adalah sebuah upaya untuk meningkatkan dan membangkitkan kembali penggunaan bahasa, terutama untuk meningkatkan keberlangsungan hidup bahasa daerah itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan revitalisasi. Sebenarnya, Bu, apa tujuan revitalisasi bahasa daerah Melayu Belitung? Iya, revitalisasi ini merupakan sebuah cara atau upaya yang memiliki berbagai tujuan sebenarnya. Ada banyak tujuannya. Di antaranya yang pertama, yaitu untuk melestarikan bahasa daerah itu sendiri supaya tidak punah. Nah, kemudian yang kedua, revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan para penutur bahasa daerah untuk meningkatkan penggunaan bahasa daerah itu sendiri di dalam berbagai ranah. Dan yang ketiga, revitalisasi ini bertujuan untuk melestarikan kearifan lokal yang tersimpan di dalam bahasa daerah itu sendiri. Dan yang paling penting, tujuan dari revitalisasi ini yaitu adalah untuk memberikan ruang bagi penutur agar dapat berkreativitas untuk mengembangkan bahasa daerah itu sendiri. Baik, Bu, menurut Ibu, upaya apa yang dilakukan untuk menggiatkan bahasa revitalisasi bahasa daerah Melayu Belitung? Iya, upaya yang dilakukan itu banyak ya, terutama untuk penggunaan bahasa daerah Melayu Belitung yang akhir-akhir ini memang sangat memprihatinkan dalam arti penggunaan bahasa daerah Melayu Belitung itu sendiri di kalangan remaja saat ini sudah mulai terkikis. Anak-anak zaman sekarang itu sudah sering menggunakan kata-kata yang tidak lagi menggunakan bahasa Melayu Belitung, tetapi lebih sering atau lebih senang menggunakan kata-kata atau bahasa yang mereka adaptasi dari bahasa-bahasa pergaulan atau yang sering disebut dengan slang gitu. Nah, jadi upayanya yang pertama itu adalah seperti yang kemarin dilakukan, yaitu dengan melakukan bimbingan teknis pertama-tama untuk gurunya dulu. Nah, upaya ini nantinya setelah dilakukan bimbingan, itu guru yang mendapatkan pelatihan akan membiaskannya kepada siswa di sekolah. Nah, alhamdulillah untuk BIMTEK ini, pelatihan ini, guru-guru di SMP Negeri 3 Tanjung Pandan itu sudah dilatih selama 3 hari, yang kemudian nanti pelatihan ini akan kembali dibiaskan atau diajarkan ke siswa di sekolah, terutama di SMP Negeri 3 Tanjung Pandan.
Alifa ingin tahu, Bu, di SMP Negeri 3 Tanjung Pandan ini, kegiatan apa yang telah dilakukan untuk menggiatkan usaha tersebut? Iya, yang pasti kemarin berdasarkan dari upaya kita bersama untuk menggiatkan atau melestarikan bahasa daerah ini, yaitu guru-gurunya sudah dilatih untuk belajar menulis pantun berbahasa daerah Melayu Belitung. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dengan mencoba untuk menulis sebuah cerita pendek yang juga menggunakan bahasa Melayu Belitung. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah mempelajari syair. Syair itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah syair. Nah, kemudian yang keempat itu adalah bagaimana caranya memasukkan bahasa daerah untuk mendongeng. Nah, ini kita lebih menekankannya pada bahasa Melayu Belitung itu sendiri. Itu. Jadi ada 4 usaha, 4 upaya bagaimana untuk melestarikan bahasa Melayu Belitung itu diaplikasikan ke dalam berbagai pembelajaran, terutama untuk siswa. Baik, Bu, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Iya. Apa harapan Ibu terhadap program revitalisasi bahasa daerah Melayu Belitung untuk selanjutnya, Bu? Iya, baik. Harapannya tentu saja karena memang salah satu tujuan dari revitalisasi ini adalah melestarikan bahasa daerah agar tidak punah. Maka harapannya ke depan setelah nanti diberikan pembelajaran kepada siswa bagaimana mengaplikasikan bahasa Melayu Belitung itu bukan hanya sebagai bahasa yang dituturkan atau yang digunakan untuk berkomunikasi, tetapi bahasa Melayu Belitung itu bisa tertuliskan dalam berbagai bentuk. Nah, jadi harapannya tentu saja kalau ini sudah dilaksanakan, kemudian dipraktikkan, baik dalam menulis pantun, kemudian menulis cerpen, kemudian belajar bersair, kemudian juga belajar mendongeng, maka harapannya bahasa Melayu Belitung ini, bahasa daerah Melayu Belitung ini tidak akan punah. Dan yang pasti anak-anak akan mengenal berbagai bahasa, berbagai kata yang mungkin selama ini tidak pernah dikenalkan oleh orang tuanya. Dengan pembelajaran ini, maka mereka akan mengenal, bahwa bahasa Melayu Belitung itu adalah merupakan salah satu aset budaya kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Itu. Jadi mudah-mudahan apabila nanti bahasa daerah Melayu Belitung ini sudah dikenal oleh anak-anak muda, setidaknya bahasa itu sendiri tidak menjadi punah. Itu saja mungkin harapannya. Ya, dan bisa mungkin ditambahkan lagi, mudah-mudahan juga dengan revitalisasi bahasa daerah ini, anak-anak, para kaum remaja akan lebih mencintai bahasanya sendiri, karena moto dari kantor bahasa itu sendiri adalah yang pertama itu adalah mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa daerah, barulah kemudian menguasai bahasa asing. Gitu ya. Baik, itu saja mungkin harapannya. Baik, Bu, terima kasih atas penjelasannya, sangat bermanfaat untuk Alifa dan teman-teman semua. Sobat Gelastri, demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali pada podcast Pantry episode selanjutnya. Sampai jumpa, Sobat Gelastri, Gerakan Literasi Digital Pantry.